Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner. Mahasiswa FIB Udinus berprestasi dalam Mawapres 2022. Oke, Sela dan Ayun ini. Oke, kita lanjutkan karena teman-teman sudah menunggu gitu ya, minta di-spill. Persiapannya apa aja sih gitu. Dari siapa dulu nih? Oke, dari Bayun. Jadi setelah kita mendapatkan informasi masuk 10 besar itu, pembimbing kita memberitahu teknis-teknis seperti apa ajang lomba ini tuh seperti apa teknisnya diberitahu. Kemudian selanjutnya bersama dengan pembimbing masing-masing kami merancang ide untuk sebuah karya tulis. Nah, setelah karya tulis itu dibuat, selanjutnya ada pelatihan seperti presentasi, pelatihan bahasa Inggrisnya, pronounce-nya seperti itu. Oke, jadi short in English gitu ya, walaupun dari sastra Jepang. Iya. Atau yang Jepang nggak harus pakai bahasa Jepang gitu. Hai. Tetap pakai bahasa Inggris sesuai teknis teknis lombanya. Dari manapun, dari fakultas prodi manapun bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Oke, kalau Sela sendiri? Mau lanjutin dari Bayun ya. Jadi setelah itu ketika hari hanya kita mulai mempresentasikan ini. Jadi ada banyak juri-juri ya dari dosen-dosen dari semua fakultas untuk menilai kita bagaimana nanti presentasi kita, kelancarannya, terus isi dari ide karya tulis yang telah kita tulis itu. Ya, jadi seperti itu. Deg-degan gak sih? Karena banyak juri gitu ya di depan juri dan satu-satu kan majunya? Satu-satu. Deg-degan nggak? Pasti deg-degan. Pasti ya, pasti deg-degan gitu ya. Saya juga ikut deg-degan ini, padahal udah berlalu ya. Padahal saya juga nggak di situ gitu ya. Tapi kerasa sih, pasti deg-degan ya nih kan ya. Iya, pasti dong. Karena menentukan juga, apalagi dosen-dosen. Udah berasa sidang skripsi nggak sih? Iya, berasa sidang skripsi ya. Oh, ini pelatihan kalian untuk sidang skripsi gitu ya nampaknya ya. Biar kuat mental. Bener, ngebentuk mental gitu. Oke, ini kan tadi kan buat teman-teman nih yang daftar langsung ke sini tadi kan harus dokumen sih, harus ada dokumen yang disiapkan gitu ya, berkas-berkasnya yang dibawa tuh apa aja sih biar mereka tuh prepare gitu loh dari rumah udah dibawa gitu. Oke. Jadi yang pengen daftar ke Udinus itu mungkin bisa siapin berkas-berkas berupa fotokopi KTP atau KK, kemudian ada pas foto 3x4 2 lembar, kemudian ada fotokopi SKL atau ijazah tadi yang di atas 75 supaya kalian bisa dapat fasilitas bebas tes. Gitu. Dimanfaatkan selagi ada kesempatannya. Gitu. Bener, ini kita gaungkan terus ya. Iya dong. Manfaat dan keuntungan gitu ya. Iya, bisa banget loh bebas tes gitu ya, walaupun jalur reguler gitu. Bisa kan reguler harus tes. Harus tes. Tapi ini bisa bebas tes dengan rata-rata minimal 75. Oke, pasti bisanya gitu loh. Oke. Sela, Ayun, ini kalau selama kalian mengikuti Mawapres ini ya, ini penilaiannya apa aja sih gitu yang dilakuin gitu? Oke, seperti yang tadi udah disebutkan, untuk masuk 10 besar itu harus mempunyai akumulasi poin yang cukup banyak ya, yang dikumpulkan dari prestasi lomba, pengalaman lomba, lalu untuk penilaian kedua dari GK. Lombain boleh? Iya, jadi penilaian GK-nya itu ada presentasi bahasa Indonesia dan presentasi bahasa Inggris. Nah, yang presentasi bahasa Inggris ini seperti penilaian deskripsi diri dan pengetahuan tentang SDGs. Kalau yang presentasi bahasa Indonesia tadi memaparkan hasil dari karya tulis kita, gagasan kreatif tadi. Oke, ini ngomong-ngomong berarti kalian masing-masing membuat karya tulis gitu ya, gagasan apa tadi? Gagasan futuristik konstruktif. Oke, gagasan futuristik konstruktif lah gitu nih. Ini kan berarti masing-masing pribadi gitu ya, beda-beda ya. Ini kalau Sela apa nih? Kalau saya itu ngambilnya dari SDG poin nomor 4, spesifiknya 4.6 mengenai literasi dan sedikit mengangkat mengenai isu nasional pemertahanan bahasa daerah. Jadi ide saya itu untuk mempertahankan bahasa Jawa seperti itu. Oke, gimana untuk mempertahankan bahasa Jawa gitu ya, biar nggak luntur. Tidak luntur. Biar tetap perlu sih, itu penting sih. Oke, kalau Mbak Yun apa nih? Bahasa Kepri? Enggak ya? Kalau saya sama poin 4 edukasi yang literasi. Jadi implementasi haiku itu puisi Jepang yang diimplementasikan ke Indonesia, kearifan lokal Indonesia. Oke. Gitu ya. Jadi puisi Jepang, namun diimplementasikan menjadi kearifan lokal Indonesia seperti menggunakan bahasa Indonesia.
menggunakan bahasa Jawa dan Oke. sebagainya seperti itu. Oke, puisi Jepang nih. Pernah tahu nggak nih kan puisi Jepang? Belum sih, Aku juga belum sih. Puisi Iya. Jepang tuh kayak gimana? Kayak Indonesia juga gitu nggak sih? Atau Puisi Jepang yang haiku ini cuman terdiri dari 3 baris. Nah, itu singkat dan mudah dipahami. Oke, mungkin nanti habis ini bisa belajar kali ya bareng ya atau di spill biar tahu. Aku baru dengar loh Iya, puisi bener, Jepang itu kayak gimana gitu loh. Lebih simple gitu katanya. Boleh lah habis ini ya Bayun ya. Ditunjukkan lah ke kita itu gimana gitu puisi Jepang itu. Oke, Sela, kalau dalam mengikuti Mawapres ini nih, pengalaman apa sih yang kamu dapatkan gitu? Pengalamannya banyak sekali, dimulai Apa? dari dibimbing sama dosen ini, dosen yang sangat membantu untuk informasi-informasinya, terus dosen juga memberi penjelasan yang sistematik untuk pengerjaan paper, strukturnya seperti apa, lalu untuk PowerPoint-nya nanti presentasi apa yang harus ditekankan, misalnya dosen bilang, ayo Yolanda suaranya yang powerful ya kayak gitu. Oke, sampai Jadi- di situ aja juga di ini ya, Iya. dilatih Suaranya gitu yang ya. powerful, terus lebih percaya diri lagi. Itu jadi pengalamannya positif semua tentunya ya, Oke. karena fokus untuk mengembangkan diri, gimana akunya sendiri, sayanya sendiri bisa untuk tampil lebih baik di depan orang-orang. Betul. Seperti itu. Tapi ini ngomong-ngomong, ibu dosen atau bapak dosen? Bapak dosen. Bapak dosen bilang, bapak dosen saya tuh memang orangnya kalem gitu ya. Emang kayaknya kalem ya, Sela itu emang kalem gitu Iya. Pak. Memang orangnya kalem tapi semangat ya. Tapi semangat untuk berprestasi, mengharumkan nama Udinus gitu. Kalau Mbak Yun sendiri nih, selama mengikuti Mawapres ini ilmu apa aja sih yang kamu dapetin? Selain ini sebagai ajang kompetisi, tetapi di sini kita bersosialisasi. Nah, jadi kita bertemu dengan mahasiswa dari semua fakultas dengan background yang berbeda-beda. Maka dari itu ini menjadi sebuah kesempatan memperluas jejaring relasi. Oke, bener banget sih. Dan itu salah banyak sih ya. Salah satu yang penting juga gitu loh, relasi itu penting banget loh. Iya. Relasi tuh dibangun dari kita duduk di bangku kuliah tuh penting banget gitu sama teman-teman, kan nggak tahu nanti temennya menjadi CEO apa gitu Iya. kan nggak tahu ya. Pokoknya ya sama semua itu harus menjalin inilah ya, harus Relasi, baik ya. relasi gitu. Berteman baik lah ya pokoknya ya gitu. Betul. Oke. Baik nih kan, ini ngomongin mengenai prestasi mereka berdua ini Iya. nih. Tanggapan kamu gimana nih kan? Oke, mungkin sebagai salah satu Udinusian, saya juga merasa bangga ya dengan Benar, adanya benar. prestasi-prestasi dari mahasiswa Udinus, karena keren banget. Nggak semua orang tuh bisa dan berani dan pede gitu. Bener banget. Nah ini ngomong-ngomong, dukungan dari Udinus sendiri nih seperti apa nih kan? Oke, pastinya tidak lepas ya dari dosen-dosen pembimbing yang akan selalu memberikan wejangan, motivasi, dan juga bimbingan supaya mereka itu bisa melewati segala tantangannya ya di dalam perlombaan tersebut, seperti itu. Betul. Kemudian apabila mereka berprestasi, otomatis mereka juga nanti akan bisa mendapatkan beasiswa dari Udinus, seperti itu. Beasiswa ya. Iya. Pokoknya Udinus mah banyak beasiswanya nggak tanggung-tanggung ya nih kan ya. Iya, tentunya. Pokoknya makanya harus berprestasi gitu. Jadi Betul. mahasiswa yang berprestasi seperti itu gitu. Oke. Baik. Ini kan kalau ini kan masih PMB nih ya. Tadi Iya. banyak yang daftar tuh di sana, ramai Iya, banget kata kamu gitu ya. Ini caranya untuk mencari bibit-bibit unggul gitu gimana sih? Dari awal dong harusnya ya kan. Namanya Iya. bibit gitu ya. Itu Iya, gimana betul. caranya? Biasanya memang dari awal sudah kita saring ya dari jalur PMDK terutama. Oke, tadi PMDK prestasi tadi ya. Betul, karena kalau di PMDK mereka itu kan kalau mendaftar bisa menyertakan sertifikat kejuaraan juga. Jadi nanti di situ kita bisa saring, oh ini mahasiswa berprestasi yang bisa kita keep dulu nih. Siapa tahu nanti waktu di fakultas bisa lebih berkembang lah prestasinya. Istilahnya seperti itu. Betul, dipupuk ya. Iya dong, Dipupuk harus. gitu. Oke, baik. Ini ngomong-ngomong, Sela sama Mbak Yun ini dulu bisa memilih Udinus nih gimana nih? Mungkin Sela sering lewat Mbak gitu ya. Atau gimana? Kalau Mbak Yun ini kan dari Kepri gitu ya. Iya, benar. Nah jauh di sana gitu, kenapa bisa memilih Udinus ini? Tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut.